Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Khotbah Minggu Quasimodo Gemiti, jiwaku haus kepada Allah. Mazmur 42 ayat 1-6. Saudara-saudara seiman di seluruh tanah air, biasanya ketika menghadapi kesusahan dan penderitaan hidup, salah satu dari dua sikap ini yang kerap kita tunjukkan. Pertama, sedih, pasrah, patah semangat, terpuruk, dan tenggelam. Kedua, sedih, tetapi segera bangkit di dalam pengharapan pada Allah. Pada awalnya, sebelum mengenal Tuhan, bangsa Batak hidup dalam kemiskinan dan tertutup dari kemajuan. Namun setelah mengenal Allah Tritunggal, kita pun mengenal kasih dan anugerahnya. Kita mengenal apa yang menjadi kepiluan kita, tetapi tetap teguh di dalam pengharapan pada Allah. Oleh sebab itu, ketika orang Batak hendak beranjak dari kampung halamannya menuju perantauan, baik untuk mencari kerja maupun untuk bersekolah, biasanya orang tua kita membekali kita dengan dua petuah ini. Pertama, ingat kepiluanmu ya. Kedua, kuatkan jiwamu, jangan takut. Yakinlah sepenuhnya pada Allah. Biasanya yang melaksanakan petua kedua itu berhasil. Yang mengabaikan akan menemukan kesulitan dalam hidupnya. Pada teks khotbah kita ini, pemazmur juga terlihat sangat pilu. Sampai-sampai dia digambarkan seperti rusa yang merindukan air, sangat kehausan. Dari pagi sampai malam, dia berurai air mata, menahan kerinduan kepada Allah. Sebab sudah tidak bisa lagi dia berjumpa dengan Allah seperti biasanya di baitnya di Yerusalem. Pilu hatinya karena dia berada jauh dari bait Allah. Sebab dia tidak dapat lagi merasakan tangan Allah memberkatinya. Bahkan dia merasa sudah ditinggal Allah, dan musuh-musuhnya mengejek dia. Jiwanya tertekan dan gundah gulana, hatinya gelisah. Bukankah hati kita pun saat ini sedang sedih, pilu, gundah, khawatir karena pandemi COVID-19? Sudah banyak dari antara kita yang mungkin seperti pemazmur, rindu sekali ingin berjumpa dengan Allah di gereja bersama dengan saudara-saudara seiman. Meskipun kita tetap beribadah di rumah dan secara online selama pandemi ini, kita juga rindu untuk berkumpul dengan para sahabat, keluarga, pesta, dan lain-lain. Yang lebih sedih lagi, saudara-saudara, kita bahkan tidak bisa melayat saudara kita yang meninggal karena virus ini. Hanya keluarga dekat yang bisa mengantarkan saudara kita ke kuburan. Dan itu pun dari jarak yang cukup jauh dan harus bermasker. Selepas itu, tidak ada acara penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bahkan ada pula korban COVID-19 yang ditolak oleh warga untuk dikuburkan di kampung halamannya sendiri.
sangat memilukan hati. Hati kita makin pilu karena mungkin kita melihat seolah-olah Allah tidak bekerja di tengah pandemi ini. Kepiluan kita bisa saja bertambah-tambah jika kita menganggap remeh virus ini dengan tidak mengindahkan aturan dan anjuran pemerintah. Oleh karena itu, kita tetap harus waspada dan disiplin agar tidak tertular atau mungkin menularkan virus ini pada orang lain. Di sisi lain, kita berharap dan berdoa, saudara-saudara, kiranya kawan-kawan kita yang muslim mau dengan setia menjalankan imbauan Majelis Ulama Indonesia MUI terkait pelaksanaan bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2020 ini, yaitu menjaga jarak dari keramaian, beribadah di rumah, mengubah kebiasaan sembahyang, tidak usah dulu mudik. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh berhenti pada kesedihan dan kepiluan. Kita harus bangkit di dalam keyakinan teguh pada Allah. Inilah hal kedua yang hendak ditekankan khotbah ini setelah kita mengenal kepiluan kita. Seperti pemazmur, mari kita katakan pada diri kita sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Allah tetap bekerja dengan caranya. Dia memberikan penghiburan bagi mereka yang sedih dan pilu. Dia tetap mendampingi orang-orang yang sedang bertarung mengalahkan COVID-19. Dia tetap menolong kita. Oleh sebab itu, kita pun bersemangat untuk mengatakan kepada diri kita sendiri supaya tidak berlama-lama bersedih. Kita harus bangkit. Bangsa Indonesia pun mesti berkata kepada dirinya sendiri agar jangan terpuruk dan sedih, tetapi bangkit secara bersama-sama demi kehidupan yang lebih baik bagi semua. Di dalam keyakinan dan pengharapan inilah, saudara-saudara, sambil mengerjakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, kita tetap bisa bermazmur dan memuji-muji nama Tuhan, serta mensyukuri kasih setianya. Kiranya anugerah Allah menyertai saudara-saudaraku dimanapun saudara berada.